Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di tema 3, yaitu terkait dengan penemuan baru, di mana ini terkait dengan penemuan alat yang sekarang banyak sekali manfaatnya, yaitu penemuan komputer. Komputer merupakan alat yang sangat banyak sekali manfaatnya. Pertama kali komputer dibuat sebagai alat bantu hitung. Ya, di sini komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage ya, dimana Charles Babbage ini adalah seorang ilmuwan, seorang ahli matematika. Beliau menggagas utama dalam penemuan komputer, mesin menghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 ya. Jadi dengan penemuan ini maka kita bisa menikmati penggunaan komputer hingga sekarang ya. Gagasan penemuan komputer ini ditulis dalam suatu catatan dengan nama Note on the Application of Mechanical Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tablet ya. Dari catatan ini maka dia bisa membuat konsep tentang komputasi ya, yang bisa kita menikmati sampai sekarang. Coba nanti kalian baca, setelah kalian baca nanti kalian kasih tanda hal yang penting terkait dengan tahun, nama, tempat, dan catatannya ya. Nah, setelah itu nanti kalian bisa kerjakan soal yang ada di bawahnya terkait dengan bacaan yang ada di atas tadi. Oke. Setelah itu, di sini juga ada dijelaskan tentang perkembangan komputer. Jadi perkembangan komputer semacam ini, yang pertama yaitu alat hitung berupa abacus ya. Abacus alat hitung yang pertama. Setelah itu berkembang menjadi komputer pertama pada tahun 1821. Lalu berkembang lagi menjadi pada tahun 1939 ya. Komputer listrik dibuat pertama kali. Setelah itu pada tahun 1971 ditemukannya email ya. Setelah itu terus berkembang sehingga pada tahun 1973 komputer pertama kali menggunakan keyboard dan mouse ya, pada tahun 1973. Lalu berkembang lagi komputer dengan harga terjangkau untuk rumah dibuat ya. Lalu berkembang lagi pada tahun 1983 ditemukannya internet ya, sehingga bisa kita manfaatkan ya sekarang. Pada tahun 1994 dimulailah penggunaan internet oleh masyarakat. Jadi ini adalah perkembangan dari komputer ya. Nah, oke. Berdasarkan tadi yang saya jelaskan, nanti kalian bisa mengisi soal-soal yang ada di bawahnya terkait dengan perkembangan komputer. Oke, selanjutnya di sini kemarin kita sudah membahas tentang luas lingkaran ya, di mana luas lingkaran itu kita bisa mengubahnya lingkaran itu menjadi potongan-potongan kecil. Setelah potongan-potongan kecil itu terbentuk, maka kita bisa menentukan kira-kira luasnya semacam apa. Jadi kalau kita bayangkan, maka lingkaran itu bisa kita hitung luasnya dengan cara mengubahnya menjadi potongan-potongan kecil, lalu kita menyusunnya menjadi bangunan lain yang bisa, contohnya kita buat menjadi bangun segitiga ya, jajah genjang ya. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi bentuk lainnya sehingga nanti bisa atau dimudahkan untuk menghitung luasnya. Nah, sekarang juga ini terkait dengan jarak pada tangga nada, di mana di sini ada jarak nada yang bernada satu nada dan seterusnya. Tentunya pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas ini, di mana do, re, mi, fa, sol, la, si, ti, do ya. Ini ada tambahnya ti, do ya. Di sini kalau kita tentukan maka ini 1, 1 setengah, 1, 1 setengah, 1 ya. Jadi jaraknya semacam itu sama ya. Jadi jaraknya satu nada, ini jaraknya setengah nada ya. Jadi seperti yang kemarin ya. Jadi do re mi 1, re mi 1, fa sol 1, sol la 1 dan seterusnya. Oke. Jadi ini ada tambahnya ti ya. Do re mi fa sol la si. Ya, ini si do ya. Jadi ini diubah menjadi ti ya, tapi ini si ya sebenarnya. Si do ya. Jadi semacam itu ya, terkait dengan jarak pada nada. Oke, demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa semua tugasnya dikerjakan dengan baik ya, terkait dengan perkembangan komputer, penemuan komputer dan lain-lain, nanti kalian bisa kerjakan. Demikian Ustadz Akiki. Sebelumnya tetap semangat belajarnya, tetap semangat mengerjakannya.
Jangan lupa sholat 5 waktunya dijaga dengan baik. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.